sebelum dimulai, mohon kepada jemaah yang melaksanakan sholat Jumat untuk mengambilkan handphone terlebih dahulu, atau ketika khutbah berlangsung tidak ada yang membuka karena sudah menggurungkan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة، حي على Alhamdulillah الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أوصيكم وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Ayat surah yang puji syukur atas segala nikmat Allah. Kita syukur dan Allah pada Jumat yang berbahagia ini. Allah hadirkan kembali kita di majlis yang ini memulai panggilan Allah pada Jumat yang merupakan hari besar umat Islam yang mesti kita agungkan dan mesti kita hormati dan muliakan. Seandainya kita tahu bagaimana hikmah dibalik kita Jumat, orang akan berburu pahala yang sangat besar luar biasa yang Jumat ini. Bagaimana firman Allah dari surat Al-Jumu'ah, "Idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ah." Jika kamu tahu ada panggilan Jumat, harus kamu bersegera. Kalau perlu sampai berlari, karena pahala Allah akan hilang begitu saja di saat-saat itu. Antara ada dan iqamah itu luar biasa, doa akan dimabulkan. Namun tak akan kita melalaikan biasa-biasa saja menyambut rezeki dari Allah yang akan diturunkan rahmat dan kasih-Nya, maka pantas saja kita akan jauh dari benar. Seandainya saudara-saudara kita di Palestina, waktu adalah ibadah, satu detik pun yang ingin mati saking kepada Allah, kita kadang-kadang melalaikan pada Jumat, bahkan menyanyikan waktu yang mestinya datang, duduk, sholat, menyantai. Dan tahu di balik Jumat itu ada ayat, mesti dipahami itu. Coba kaji bab Jumat dalam kitab apapun, sama keterangannya. Pasal Allah seluruh aktivitas tinggalkan kata Allah. Jangan ajaran. Palestina ketika bom di mana-mana tetap melaksanakan Jumat. Kita yang leluasa kadang-kadang melalaikan. Ada ayat yang pasal segera bersegera empat bisa khawatir keburu adaan, keburu koman. Kalau sudah ada ditutup pintu-pintu rahmat dari Allah. Karena saat dijabah itu di situ ketika khutbah. Kalau seandainya kita melalaikan, sia-sia, tidak dapat pahala apapun. Apabila Allah tanda-tanda di suku kamu merugi, maka kamu sudah melalaikan dengan nafsu dunia. Ini perlu dicatat dan diketahui. Hati umat Islam sendiri kadang-kadang melalaikan Jumatnya. Kadang-kadang suka menampar diri sendiri. Kita selalu umat Islam rasa malu. Di majlis-majlis yang khutbah, di masjid-masjid besar, tidak tepat. Ada ayat yang pasal lagi, segera untuk mengingat Allah, tinggalkan seluruh aktivitas apapun. Kita sampai di kantor, mau Jumatan kantor sudah memberikan kali waktu luang sok ambil Jumatan umat Islam dan umat Islam. Tapi karena umat Islamnya sendiri tidak menghargai waktu yang diberikan oleh mereka oleh umat Islam. Harus kita cek dulu. Apa? Hilangkan waktu bagi umat Islam. Tapi umat Islam sendiri tidak menghargai ibadahnya sendiri kadang-kadang. Maka rasanya malu jika ini dari Allah. Allah akan mengabulkan permohonan orang-orang yang memohon ketika dia bersegera melaksanakan sholat Jumat. Dari mulai datang di Allah, kalau perlu 1 jam sebelumnya memohon dan berdoa. Kalau perlu 1 jam sebelumnya memohon dan berbelajar kepada Allah, di situ saat dijaga. Makanya kalimat pas mau bersegera, bila diberikan untuknya wajar baik, tinggalkan seluruh aktivitas apapun. Sekiranya kita disuruh mengundang nafsu syahwat untuk mengejar dunia, tinggalkan.
Aja di orang kami bila dikunjungan tinggal aja. Karena dunia itu tidak ada apa. Itu cuma yang akan saya sampaikan sebagaimana yang sudah disampaikan kepada. Begitu cepat dunia meninggalkan dan melupakan kita. Yang mati-matian dan sakit. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sahabat Rasul yang dijamin masuk surga. Tak kala itu dia berlari ke atas bukit dan kebetulan bahwa bukit itu adalah makam. Ketika itu ada orang yang sedang menguburkan jenazah. Dan Ali bin Abi Thalib menyampaikan pesan di depan sahabat ketika itu dan berseru kepada ahli kubur, ya ahlal kubur, wahai ahli kubur, akhbiru. Coba berikanlah kabar kepada kami, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bi khabari, dengan berita yang kamu ketahui. Amma khabaru. Coba jelaskan kabar apa yang kami dapatkan ketika itu, kata Ali radhiyallahu anhu. Dari kalian yang sudah mati dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, ada berita yang sungguh luar biasa. Ketika itu kami memberikan dan mendapatkan anugerah informasi. Yang pertama, Panisa buat tajawaz. Ingat, yang kamu belum mati-matian, habis waktu, habis segalanya untuk pasanganmu, istrimu yang kamu cintai. Dia telah menikah kembali. Setelah kamu mati, masuk ke yang lain, kata Ali, istrimu menikah kembali dengan orang. Pada dulu kamu bela, pada kamu betul-betul setia dengannya. Namun karena mati, kamu kembali ke yang lain. Qad tajawazna, istrimu menikah kembali dengan dia. Pada dulu kamu bela, habis-habisan mengatakan sendiri senang. Tapi tak kala kamu mati, istrimu meninggalkan. Begitu cepat dunia meninggalkan. Ada pun kamu membela. Ini yang disampaikan oleh sahabat Ali radhiyallahu anhu. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah. Yang kedua begitu juga, wal mal, harta yang kamu kejar seharian, pagi, siang, malam, kondisi. Tak kala kamu mati, harta itu dibagikan oleh ahli waris kamu. Dibagikan. Tapi kalau menurut capek-capek sekalian, pagi, siang, malam, mati-matian mencari uang demi membahagiakan keluarga. Namun tak kala didapatkan dan tak kala kita mati ke yang lain, harta itu dibagikan begitu saja oleh keluarga. Dulu kamu mungkin kamu anggap harta itu akan menyelamatkan, tidak, justru dibagikan. Kondisi dibagikan begitu saja. Hadirin jemaah rahmatullah. Begitu juga orang sakit, tempat tinggal yang kamu bela mati-matian, membikinnya, membuatnya capek seharian, seminggu, 2 minggu belum selesai membangun rumah, dan kamu banggakan saat itu, dan kamu mati, dan rumah tinggal yang kamu tempati itu, sekarang sudah milik orang lain, bukan milik kamu sendiri. Hadirin sekalian rahimahullah, ada yang perlu dicatat dari apa yang disampaikan oleh sahabat Ali radhiyallahu anhu. Ingat kata sahabat Ali radhiyallahu anhu, "Amma wallah, demi Allah, demi Allah, lau nataku laqalu lam naruh zadan khalal." Artinya, di saat-saat kita terlena dengan dunia yang ada, dari mulai pasangan hidup, dari mulai harta, dari mulai tempat tinggal yang kita bela-belaan, capek-capean kita seharian, tidak pernah mengistirahat untuk membahagiakan anak istri. Demi Allah, seandainya mereka sanggup berbicara, seandainya mereka sanggup berbicara dari mulai harta, tempat tinggal, dan yang kita bela-belain itu pasangan. Seandainya berbicara, mereka akan mengatakan kami tidak
akan temui perbekalan yang cukup dari semua itu, kecuali ketakwaan. Perbekalan yang cukup dari semua itu, kecuali ketakwaan yang ada dalam diri sendiri. Harta yang kita bela selama ini, cari mati-matian, istri yang kita cintai selama ini, dan juga tempat tinggal yang kita senangi saat ini, ya, itu saja yang dilakukan. Melupakan sejenak kita selama-lamanya dia. Dan kita bela. Maka ketahuan kata Ali bin Abi Thalib akan menghantarkan seorang ke dalam nyawa. Haruna di sini ketakwaan itu ada di dalam hati. Ketika seseorang takut kepada Allah dimanapun dia berada, menjadi pedagang, menjadi pegawai, menjadi guru ataupun guru dan yang lainnya, jika dia punya ketakwaan, maka ketakwaan itu akan menyelamatkan diri. Karena harta, jabatan, istri, pasangan dan rumah tidak ada apa-apa. Mereka begitu saja akan melupakan kita di saat kita masuk ke liang lahat dan semuanya akan meninggalkan. Hanya ketakwaan Allah yang akan menghampiri kita di saat kita mati sendirian. Dan di situ kita tidak ada teman kecuali ketakwaan yang terkuat. Seandainya ketakwaan itu betul-betul dibutuhkan, maka orang akan berbuat ketakwaan. Karena ketakwaan agung ada di sisi dia mengetahui. Orang yang akan dilalaikan dengan dunia tadi, cinta kepada istri, cinta kepada keluarga dan harta tempat tinggal, ternyata dia merupakan begitu saja kalau kita masuk dia mau diberi. Hadir dan dimarahi kecuali ketakwaan yang ada dalam diri. Yang ini adalah perkara yang sungguh luar biasa untuk ada di dalam diri. Pada zaman Fa'inah Khazali berperkara kalian dengan ketakwaan. Fa'inah Khazali takwa karena sebaiknya adalah takwa. Hadis dari Rahimahullah. Ubay bin Ka'ab mengungkapkan apa itu takwa. Digambarkan kata Ubay bin Ka'ab, kalau kamu melewati satu tempat yang mana tempat itu zata syauqi, penuh dengan duri, licin, maka apa yang akan kamu lakukan? Tidak ada jalan kecuali jalan itu yang akan kamu injak. Maka kata Ubay bin Ka'ab, yaitu hati-hatian. Padahal itu takwa itu adalah artinya hati-hati. Ketika kita menjadi pekerjaan hati-hati, tapi karena punya ketakwaan, disiplin. Waktu dipergunakan sebaik mungkin, tidak korupsi waktu. Menjadi guru-guru pun sama, menyampaikan ilmu tepat waktunya, tidak korupsi waktu pula. Menjadi karyawan yang disiplin, menjadi petani yang disiplin, pedagang yang jujur dan amanah. Itu adalah takwa. Kalau dia punya kehati-hatian, maka dia sukses. Dan ini akan menemani kita jika kita kembali kepada Allah. Artinya hidup tidak capoleh, tidak salah-salah. Dibentengi dengan ketakwaan dimanapun apapun yang ada, apapun bentuk profesi. Semoga ketakwaan yang kita miliki saat ini mampu membentengi seluruh hal-hal yang buruk yang akan mempengaruhi jiwa kepada Allah. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Hadirin dan hadirat. Ketakwaan bagaikan apa? Baik dan adil. Seandainya seseorang tidak punya ketakwaan, maka bagaimana mungkin seseorang akan mengingat para penyakit ini? Satu saat sebanyak apapun kekayaan kita, secantik apapun istri kita, dan rumah kita mendapatkan keberkahan. Dan apalagi zaman sekarang di zaman globalisasi, zaman yang serba penuh dengan ujian dan ujian. Karena kemaksiatan di mana, kejahatan ada di mana, keburukan ada di mana. Kalau kita punya beda takwa, maka sangat mudah iblis atau setan akan mempengaruhi. Sadarilah bahwa ketakwaan yang akan menjadi
seks bebas di mana-mana, anak SMP sudah seks bebas, anak SD sudah seks bebas. Melalui anak kepala kontrasepsi yang dilegalkan, dan ini menjadi buah pikir untuk melangsungkan perzinahan di mana sudah menjadi seumur di Indonesia. Anak-anak sudah pada mulai berzina dan ngeri zaman ini kalau sudah diberi takut. Anak-anak kita coba lihat, kalau sudah lihat dan tinggal dia, kau benar-benar. Kalau sudah berzina anak-anak itu penyakit di mana-mana. Dari mulai penyakit ada singa, kalau jarang lain dan disebabkan umumnya. Cuma tidak dipublikasikan saja. Coba tanyakan aja di bagian hal yang menangani narkotika, aktif dan narkotika yang nafsu. Itu begitu luas. Belum narkoba, belum berzina, belum seks bebas, belum banyak anak SMP yang berbuat diri. Anak-anak itu tidak ada dalam dirinya apa. Demi uang, demi dunia, demi sesaat. Ada menyelamatkan semua. Ada ketakwaan yang menyelamatkan. Semoga Anda kita melindungi dan jaga dari segala bahaya. Maka kembalilah mereka dengan bertakwa. Diri mereka ke masjid, diri mereka ke masjid ilmu sudah saatnya. Terlambat sedikit ke masjid, terlambat sedikit ke majelis ilmu. Kita akan terlambat begitu saja kalau benar. Kita akan terlambat begitu saja kalau benar. Sebelum terjadi keadaan seperti kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan syakiran hamdan sirriyan alhamdulillah kama bijannati wa anbisu Allahumma inna bika wa syukrika wa istighfari Allahumma inna hamdan sirriyan mimma tuhibbu wa tughni a'udzu bika min dhalali ilayka wa a'udzu ya hayyu ya qayyum Yes, Allah kesalahan dan bikin maafia dan beres, kesehatan, kebahagiaan beres, kebaikan juga, Allahumma hamdina ilaihi safaratil mamun wala jannah Rabbi habibna as-salihin Rabbi ja'alni muqim as-salat wa min dhurriyyati rabbana Rabbana adalah subhanahu wa ta'ala meskipun wassalamu alaikum الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Akan luruskan yang kosong. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم بالتوراة ومثلهم
أزره فاستوى على سوقه يعجب الزراع يغيظ بهم الكفار وعلى الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مكانكم ولأنعامكم وإذا جاءت الساخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة الله سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
Terima kasih.